Di depan itu ada noni-noni yang diseret, yang di belakang ada yang dipenggal. Kita nggak memaksa kalian untuk percaya, kita hanya menceritakan apa yang kita rasain. Welcome to Spooky Size, podcast horor berdasarkan kisah nyata bersama Kuenai dan Octavia. Sebelumnya kita udah ada di Spotify, nama Spotify kita itu Spooky Size, yang kita mulai itu dari tahun 2020. Berdasarkan kisah-kisah nyata yang kita alami sendiri maupun orang-orang di sekitar kita alami. Oke, untuk kali ini kita mau ngebahas tentang Lawang Sewu. Semuanya pasti tahu Lawang Sewu dong, ada di mana? Ada di Semarang. Dan Lawang Sewu itu terkenal dengan bangunan paling horor se-Indonesia. Tapi untuk saat ini mungkin udah nggak terlalu lagi ya. Sebelumnya, ini kisah kita sendiri, kisah gue, Ian, sama temen gue dua yang lainnya, Teguh dan Mila. Jadi tahun 2021 pandemi udah agak-agak berakhir, tapi kita masih harus tetap pakai masker. Kita tuh emang tadinya kesana itu niatnya itu mau jalan-jalan sekaligus mau ngerekam bikin gitu kan. Bikin konten, emang niat bikin konten berempat. Itu saat itu rencananya tuh kayak gitu. Nah, kita kesana itu sore-sore ya, pulang kerja sekitar setelah jam, waktu itu kan masih pulangnya jam 2 ya. Ya nggak sih, pas zaman-zaman Covid itu masih jam 2. Pulang jam 2, enggak, sorry. Kita pulang jam 4, terus kan kita pulangnya pas abis maghrib, ya nggak? Jam 2 kita pulang kerja, setelah itu kita kemana dulu, kita janjian jam 4. Oh iya, aku lupa udah lama. Kita janjian jam 4, ketemuan di Lawang Sewu. Oh iya, ketemuan di Lawang Sewu sama Teguh sama Mila. Nah, pertama itu, nih, gue mau cerita dulu, yang pertama gue ingat itu adalah tadinya kan Lawang Sewu itu pintunya di sebelah sini ya, yang deket ada Tugu Muda. Yang ada Tugu Muda. Nah, karena udah lama banget nggak ke Lawang Sewu, bukan lama banget sih, gue baru ke Lawang Sewu itu kedua kalinya. Jadi kita bingung lah, mana pintu masuknya kok ini tutup gitu kan. Terus taunya, oh itu ternyata di sana. Nah, di situ lewat pintu samping. Nah, pas kita masuk, terus kita beli tiketnya ya kan. Terus kita mulai jalan. Kita tuh pertama langsung ke atas, dia sih enggak ya? Enggak, kita lewat di lantai 1. Lewat di lantai 1. Lantai 1 di gedung yang itu sebelah kanan berarti. Gedung yang sebelah kanan. Gedung yang sebelah kan itu kan ada, kan kebagi gini. Gue lupa sih. Kebagi gini. Ini gedung yang kiri, anggaplah ini yang kiri, ini yang kanannya ada gedung utama yang di sini. Nanti kasih gambar aja sih. Iya, pokoknya nanti ada gambarnya. Nah, kita tuh pertama ke situ yang ada ininya gak sih? Tangga apa? Tangga yang pas kalau kita udah naik ngeliat ke bawah tuh kelihatan semua gitu, enggak ya? Enggak, kan kita kan baru naik baru di lantai 1. Lantai 1 kita jalan-jalan dulu. Oh iya, jalan-jalan dulu, muter. Kan itu ada yang nyewa baju ala-ala Belanda itu loh, yang ala Belanda. Terus ada yang ruangan yang kayak menjelaskan ini Lawang Sewu ini dulu tuh fungsinya buat apa. Tapi waktu itu kita tuh mengincarnya yang kosong-kosong, maksudnya yang nggak ada pernak-pernik tulisan gitu. Jadi emang kita nyarinya yang real, emang kosong gitu ya. Atau yang di sisi kiri, aku sih ingetnya itu ya. Kan kalau masuk ke Lawang Sewu itu katanya bisa tanpa guide, bisa dengan guide. Nah, kita kan memilihnya kan nggak sama guide. Nah, kita jalan-jalan sendiri. Terus kan kita di dari gedung kanan itu kan kita ke tengah. Yang waktu itu ada lantai yang aku cerita buat syuting film, scene-nya Kayak Cinta. Oh iya, ingat. Nah, itu maksudku itu yang. Nah, itu kan gitu kan. Itu kan kita kan nggak bisa naik kan waktu itu karena ada revitalisasi dari Lawang Sewu, jadi kita nggak boleh naik kan, kita terus balik keluar, baru kita nyari tangga ke lantai 2. Nah, pas panjang perjalanan itu tuh sambil itu yang banyak kerekam kan dia yang bawa HP. Kalau gue sama Mila itu lebih ke jalan-jalan lihat-lihat, tadi kebanyakan ngerekam gitu kan. Itu tuh feel-nya sih karena gue pribadi itu nggak ada kelebihan bisa melihat yang begituan, tapi kan kita biasanya kayak bisa lebih peka tapi bukan berarti bisa lihat, cuman emang agak-agak ya udah aja gitu. Tapi dan itu berasa itu yang
yang scene ayat cinta itu kalau bisa ngeliat ke atas, yang aku rasain tuh sama yang di sisi kiri. Jadi pas yang di situ tuh kayak berasa kayak ada gimana gitu, cuman gue belum yang berasa gimana banget gitu. Terus kita ke yang lantai 3. Lantai 2 dulu. Kita ke lantai 2 yang yang pintu-pintu ada banyak ya? pintu-pintu banyak. Oh iya, yang kayak ada penjeglokan apa sih? Kayak ada ruangan tersendiri gitu gak sih? Yang gambarnya gimana sih gue? Kayak letter L. Ini pintu, terus kayak ada ruangan aula atau apa gitu. Ya itu kita ke situ. Cuman itu udah sedikit, mungkin kita kan udah muter di bawah lumayan lama. Kita lihat-lihat terus di scene yang Eta Cinta itu lumayan lama. Waktu ke atas itu kan kalau nggak salah kan sekitar setengah 5 apa jam 5. Jam 5-an mungkin, kan kita kan janjian jam 4 lebih baru pada sampai kan. Itu sekitar setengah 5 jam 5 mungkin kita ke lantai 2. Itu kalau diperhatiin benar-benar yang di tempat ruangan yang ada pintu banyak, bekas pintu, lubang bekas pintu, itu kalau kita melihat ke pojok di sini pintu sampai mentok sana. Di mentokan sana itu kayak ada banyak yang lalu lintas. Ya itu kamu aja sih ya yang bisa merasakan, kalau gue kan nggak berasa ya. Kan sebelumnya kan kita kan waktu ke situ juga udah mau tutup sih, kayak saya udah menjelang maghrib gitu loh. Kan kalau di Semarang maghribnya lebih cepet ya daripada di Jakarta. Jadi emang udah agak sepi dan akhirnya kita bukan sepi, emang pada saat COVID itu rame. Tutupnya jam 6. Enggak, maksudnya itu udah sepi, maksudnya itu udah sepi banget. Tapi yang kita pas ke atas itu belum maghrib. Belum. Pas ke lantai 3 belum maghrib. Jam 5 lewatan, itu masih jam 5 lewatan. Nah, kita kan setelah dari lantai 2 kita ada muter-muter lantai 2 nih. Terus katanya Mila lagi nggak enak badan apa itu. Kan kita istirahat sebentar. Aku nanya mau diterusin nggak, mau lanjut jalan-jalan nggak, kan katanya lanjut. Nah kita kan baru naik ke lantai 3. Gongnya nih di lantai 3 nih. Dengan background gue nggak bisa ngeliat nih ya, background gue emang gue nggak punya kelebihan untuk itu. Tapi pas gue naik, terus ini nanti gue sih. Jadi lantai 3 tuh gambarannya tuh ruangan. Kan ini kan hidupnya ke semua. Ruangan gede tanpa sekat. Dulu kelihatan semua. Nggak ada sekat sama sekali, kosong kayak ya pokoknya nanti gue sisipin videonya di sini karena masih ada videonya. Pokoknya lantai 3 itu bener-bener gelap, nggak ada penerangan apapun. Setelah di sana kan kita muter-muter, kita ngambil beberapa gambar. Dan itu aku tuh bener-bener terpesona banget sama atas. Karena apa coba? Kita bisa melihat ke penjuru-penjuru kota Semarang itu dari situ, ya nggak? Jadi kayak nanti ya gue susipin video pokoknya. Jadi pas kita ke atas tuh bener-bener kayak kita bisa melihat di penjuru-penjuru situ gitu loh, sejauh apapun itu gitu ya nggak? Jadi kanan kiri depan itu tuh bener-bener jendela semua gitu loh. Jadi mungkin pada saat kolonial Belanda tuh emang atas itu tempat buat ini gak sih? Buat ngawasin ya. Jadi kayak bisa kelihatan musuh datang dari mana, cepet apa gimana gitu ya? Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Karena kan kita juga nggak tahu pastinya. Iya, karena kita belum lahir juga. Udah selesai kita muter-muter lantai 3, udah ngambil gambar. Terus ngapain lagi sih? Ya udah, habis itu kan ngambil gambar. Ya udah, habis ngambil gambar, gue pun juga ngerekam, tapi saat itu gue ngerasa kayak punggung tuh panas sama berat. Cuman kan gue mikirnya yaudahlah, paling kenapa kecapean apa gimana kayak gitu kan. Cuman udah feeling tuh udah, aduh udah mending balik. Gue udah ngomong gitu, ya kan, aku udah ngomong gitu kan. Jadi kayak udah mending kita balik aja yuk, udah agak gelap juga, udah mau maghrib gitu. Apa udah maghrib kan? Oh belum maghrib, itu udah mau maghrib juga. Maksudnya udah mau maghrib juga, masa di loteng gitu kan, gelap gulita, nggak ada lampu. Ada tamu juga kan waktu itu. Dan itu tinggal kita sendiri, karena waktu itu tutupnya jam 6 sore.
kan namanya habis COVID juga kan nggak boleh sampai malam. Dan kita di situ sampai maghrib bukan karena pengen, tapi emang kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu. Kita nggak, jadi kita baru tahu kalau ternyata tutupnya jam 6 toh gitu. Jadi habis itu kita turun. Nah kalau yang turun itu, honestly, gue kaget banget. Kan kita turun nih. Pertama yang turun itu Teguh. Nah habis Teguh itu Mila. Abis Mila itu harusnya aku. Kamu, karena enggak, kamu bilang kan aku dulu. Terus aku kan bilang kamu duluan aja, aku nanti. Sumpah ada beberapa yang lupa sih. Oh iya, pokoknya aku intinya tinggal di atas dulu, yang lainnya turun aja dulu. Pokoknya gitu. intinya yang paling terakhir tuh dia kayak gitu loh. Paling terakhir tuh dia. Dan gue tuh agak kaget karena pas gue turun, kok kayak nggak ngerasa ada yang jalan belakang gue nih. Kayak biasanya kayak gitu yang beli ceplok gitu kan kayak kan waktu di lantai 3 yang di urutan itu kan naiknya kan kayak tangga kayu kan itu. Lupa aku tangga apa? Kayaknya tangganya tangga kayu deh. Ya pokoknya lupa. Tangga, yang entah tangga kayu atau tangga beton apa deh pokoknya, atau tangga keramik. Pokoknya tangga itu tuh tiba-tiba kok kayak nggak ikutan turun. Terus gue nengok nih, ini orang lagi ngapain? Kayak gimana ekspresinya gitu deh pokoknya. Coba. Nah kan kalau ya karena aku nggak mengklaim diri ya, cuma kan pada saat itu yang aku lihat waktu mereka turun nih, aku tuh sebenarnya udah mau turun, tapi kayak kaki tuh ada yang megang. Jadi di kaki, pergelangan kaki ada yang megang gini. Nah setelah kayak ada yang megang itu, kayak ada istilahnya di kepala aku tuh menggambar sesuatu lah, yang kegambar di kepala itu kayak ada cewek rambutnya lumayan panjang, itu tuh ditarik sama cowok, dipaksa buat naik ke lotengnya, tarik nih ini, ditarik, diseret ke atas. Nah kan terus setelah itu kan tadi kaki kayak ada yang megang gini, dia di tangga itu ada tangan yang gini, jadi ada dua tangan nih, yang satu ke kaki, yang satu ke tangga, jadi kayak pegangan ke tangga gini. Iya. Nah kan dia kan kayak gitu loh, jadi aku gak berani melangkah karena kayak seolah-olah kayak nanti kalau aku melangkah nginjek kaki ekspresinya tuh dapat banget, jadi kayak ini kenapa? Waktu itu kan gue mikirnya takutnya dia kenapa-napa ya, istilahnya ya anak orang, masa ya gara-gara mau bikin konten malah jadi kenapa-napa, kan gue takutnya gitu. Soalnya dia ekspresinya tuh kayak orang bukan kemasukan sih, kayak aneh aja, kayak kamu kenapa? Aku tuh sampai kayak gitu. Soalnya tuh kayak dia tuh kayak mukanya tuh begini terus gitu loh, sini turun, dia diem aja tuh. Gue bilang sini turun, dia diem doang. Ya kan gue takut ya, ini orang kenapa? Nah kan kayak gitu, jadi kayak di tangan tuh, di kaki tuh ada tangan yang megang, di tangga ada juga ada tangan, jadi dia pegangan ke tangga gini, satunya kayak itu yang cewek rambut panjangnya itu? Yang tangan yang di tangga ya? Yang narik itu ceritanya, kamu lihat gak lah? Laki. Ya maksudnya pakai baju apa gitu? Kayak zamannya Jepang. Waktu Jepang masuk. Oke, di film-film zaman dulu, film-film apa? Sejarah gitu ya? Ya pokoknya hampir sama kayak seragam yang kayak kalau kita lihat film-film sejarah sih. Okay. Hampir kayak gitu, cuma ya bener sih, nggak, ya kaku-kakunya kayak gitu juga. Itu cewek itu diseret. Oh berarti di situ kayak yang kamu lihat tuh berarti kayak pas lagi zamannya Jepang ya, bukan zaman Belanda. Peralihan dari Belanda ke Jepang. Yang diseret itu noni Jepang, noni Belanda, rambutnya lumayan panjang. Diseret ke atas, ya daripada aku ngelangkah nanti ada apa-apa, kan mending diem dulu nih, biar ini yang ada di kepala biar hilang dulu. Tapi tuh pas aku bilang turun tuh kamu nggak aku ngomong turun? Nggak. Tapi kenapa diem aja? Ya karena masih
masih menyaksikan itu tadi. Dan dia ceritanya itu pas udah pulang. Ya kan menyaksikan itu tadi dulu. Soalnya setelah itu tuh bukan cuma di situ tapi di belakang ini. Kan itu kan kita di tangga. Udah bukan kita sih, aku aja yang di tangga. Di tangga di ujung udah mau turun. Di belakang ini rame. Itu ada yang dipenggal kepalanya di belakang. Kamu berarti ngeliat belakang juga? Jadi itu ada yang kepenggal di belakang. Pakai samurai. Kan nggak kelihatan ya, tapi ya itu Belanda apa pribumi kurang tahu. Cuma itu kelihatan ada yang dipenggal di belakang. Jadi di depan itu ada noni-noni yang diseret, yang di belakang ada yang dipenggal. Jadi kan daripada aku nanti salah melangkah, apalagi seingatku ya itu tangganya itu tangga kayu kecil. Tapi kan istilahnya ini gak sih, itu kan kayak mungkin flashback ke zaman dulunya gitu, gak yang terjadi saat itu juga gitu. Ya iya emang, tapi kan gini deh, gambarnya gini, kamu lagi bengong, tahu-tahu naik kendaraan, sama bengong nih di jalan, bahaya nggak? Bahaya. Nah kan kayak gitu, jadi daripada aku membahayakan diriku dengan melangkah, kan mending gambar ini biar hilang dulu. Oh iya. Kalau udah hilang baru melangkah. Nah terus gue tanya kenapa, dia nggak jawab. Bahkan sampai setelah pulang dan dia baru cerita itu keesokan harinya ke kita. Kan kita kan habis itu kan masih jalan-jalan di bawah. Enggak, kita pas itu kan kita udah mau balik karena udah maghrib. Nah akhirnya kita sholat di Lawang Sewunya, kan ada musola kan. Terus habis itu tanya, dikasih tahu, Mbak ini tutupnya jam 6. Oh ternyata jam 6 toh gitu kan. Kita kan kaget karena yang kita pikirkan masih itu tuh kita belum muter seluruhnya juga kan, soalnya dikirain ya biasa aja malam bisa, ternyata jam 6 harus tutup. Ya udah, pas di atas itu tuh bener-bener punggung gue yang berasa panas itu tuh ya, itu tuh makin panas. Terus gue ngomong sama dia, kok kayak masih malah makin panas ya. Saking panasnya gue tuh sampai ngejogrok gitu loh, karena kayak udah kayak berat terus panas. Udah dulu gini dulu dah, gue gini dulu sampai bener-bener panasnya tuh berkurang gitu. Terus habis itu kan kita yang nggak mau lama-lama juga, dan mas-masnya tuh baik-baik tuh yang pegawai Lawang Sewunya ya. Kita nggak apa-apa Mbak, kalau mau diantar bentar nggak apa-apa. Tapi diantar, nggak yang kita sendiri muter. Jadi diantar itu pun juga nggak yang semuanya lagi diinin, nggak ya. Udah nggak usah Mbak, nggak apa-apa, ke beberapa tempat aja yang emang belum, tapi ya nggak usah jauh-jauh gitu loh. Terus udah Mbak, oh nggak apa-apa Mbak, mau ini gak di bawah, kita mau balik tuh, kita difotoin dulu di paling bawah di deket pintu keluar. Kita difotoin dulu, terus udah. Nah baliknya yang dia ceritain, baliknya tuh belum yang detail yang di tangga itu, tapi dia cerita baliknya itu dia katanya kayak ngeliat apa, noni Belanda. Itu bukan yang pas balik, itu yang pas kita di lantai 2, yang masih sore malah. Enggak, maksudnya kamu kan habis itu cerita tadi aku masa ngeliat gitu kan. Nah, yang itu kan itu di lantai 2, itu waktu kita yang masih sore. Oh ya itu kesekip ya. Lantai 2 itu ada kayak noni-noni loncat. Loncat ke bawah dari lantai 2. Ini gue lagi terus. Jadi dia posisi, aku nggak tahu ya dia dikejar apa gimana. Pokoknya dia lari dari yang ruangan yang tadi yang banyak pintu, daun pintu. Nah itu ada noni lari, terus dia naik ke pinggiran gedung itu, dia loncat ke bawah. Ada ngeliat atau bayangan aja? Ya, kayak ngeliat. Kayak flashback kayak yang di iya hampir juga. Sama kayak yang di tangga lantai 3 sih. Tapi kenapa saat itu kamu nggak mau langsung ceritain di tangga? Kenapa harus menunggu keesokan harinya? Ya kan nggak perlu diceritain di tempatnya juga. Okay. Kan bisa besoknya lagi apa. Cuman kan kita kayak lebih penasaran gitu, nih orang kenapa tadi kok tiba-tiba berhenti itu. Jadi anak tangga 1 kok kamu sempat turun. Belum langkah tapi. Oh belum, enggak, maksudnya kamu perasaan udah turun deh. Maksudnya belum turun langkah. 1 langkah gitu loh. Belum. Oh itu masih di paling atas. Soalnya kan aku yang nggak fokus juga ya, nih orang kenapa nggak turun. Jadi masih ketinggalan di atas, kalian udah di bawah semua, aku masih di atas sendiri. Manggil itu kan aku dengar juga waktu dipanggil, cuma kan
aku mikirnya kayak yang tadi sih, daripada bayar yang turun dengan ada gambar-gambar kan mending diam dulu. Oke. Jadi sebenarnya kita berempat juga itu rencananya mau bikin konten kayak gini, cuman karena ada satu lain hal yang saat itu ada aja nggak bisanya, jadinya akhirnya udah sibuk masing-masing. Itu udah pernah ceritain juga di Spotify, cuman ini mungkin bisa ada gambarannya karena kalau di Spotify kan nggak nunjukin video ini. Gue soalnya bingung nih mau ngepost videonya itu kemana kayak gitu, soalnya kayak udah lama juga gue simpen gitu kan, jadi ya udahlah ini aja kayak gitu. Udah cukup itu pengalaman kita di Lawang Sewu. Kita nggak memaksa kalian untuk percaya karena ini kita hanya menceritakan apa yang kita rasain. Jadi thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe Spooky Size by Night and Octavian. Kita ini cuma untuk menceritakan apa yang kita rasakan pas di sana, bukan untuk membrandingkan kalau Lawang Sewu itu horor, karena sekarang pun kan juga udah jadi wisata ya, malah udah ada angkringan ya kan. Rame sekarang. Udah rame banget, udah bener-bener kalau menurut aku sih udah nggak horor lagi ya. Apalagi yang sekarang kan yang bawah tanah katanya kan juga buat jalan-jalan kan. Iya, udah buat jalan-jalan juga. Jadi kalau untuk sekarang menurut gue tuh Lawang Sewu udah nggak horor kayak dulu juga. Itu pengalaman kita tahun 2021, mungkin juga emang kondisinya lagi sepi juga kan, jarang yang datang saat itu juga gitu. Jadi itu aja yang bisa kita ceritain. So thank you buat semuanya, bye bye.